Pagi itu di rumah Darto, suasana tampak biasa tapi di balik kesederhanaan itu, ada hati yang mulai dikuasai oleh keserakahan. Pak, akhir-akhir ini aku lihat Bapak sibuk banget di proyek, tapi uang yang dibawa pulang malah semakin sedikit. Beneran kerja bener kan, Pak? Kerja itu gak segampang yang ibu kira. Bapak ngatur banyak tukang, panas-panasan tiap hari, tapi gajinya segitu-gitu aja. Aku ngerti capeknya kerja lapangan, Pak. Tapi jangan sampai Bapak ambil jalan aneh-aneh. Aku cuma nggak mau kita hidup dari uang haram, Pak. Aku yakin rezeki halal emang lama datangnya. Tapi hati kita tenang, Pak. Nggak kepikiran dosa. Tenang di hati tapi lapar juga percuma, Bu. Anak orang makan ayam, kita masih tempe terus. Bapak juga pengen ngerasain hidup enak dikit lah. Pak, jangan ngomong gitu. Aku rela hidup susah asal kerja Bapak jujur. Aku takut nanti malah Bapak sendiri yang nyesel kalau semuanya kebongkar. Nyalahin terus. Bapak ini bukan tukang bodoh yang gampang ketahuan. Ingat itu, Bu, semua bisa diatur asal otak itu dipakai. Orang atas aja banyak yang main kotor. Pak, ingat ya pesan almarhum Bapak. Orang tamak pasti bakalan ketemu ujungnya. Aku ngerasa Bapak udah mulai kebawa arus yang salah. Udah, pagi-pagi diceramahin mulu. Ibu doain aja kerja Bapak itu lancar. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Bapak itu capek dengerin keluhan terus tiap hari. Aku bukan ngeluh, Pak. Aku cuma takut nanti Tuhan benar-benar kasih teguran ke Bapak dengan cara yang Bapak nggak bisa tebak. Tuhan masih sibuk ngurus orang jahat beneran. Bapak cuma cari rezeki lebih cepet aja. Lagian siapa juga yang bakal tahu kalau Bapak itu sedikit curang. Pagi itu di proyek Darto terlihat galak dan penuh wibawa. Bayu, ayo cepet dikit adukannya. Jangan lambat-lambat, waktu kita itu mepet. Campurin aja pasirnya agak banyak, biar corannya itu cepet penuh. Paham gak, Bay? Paham gak sih, Bay? Tapi Pak, kalau pasirnya kebanyakan nanti adonannya jadi encer. Takutnya nggak kuat nahan beban. Pak, ini kan buat pondasi utama rumah. Bahaya kalau salah. Oh, kamu itu tukang baru ya, sok tahu aja. Dengerin Bapak, pengalaman Bapak itu udah pengalaman Bapak itu sudah belasan tahun. Nggak usah banyak teori, lakuin aja yang Bapak bilang, ngerti? Iya Pak, cuma aku takut aja. Soalnya semen yang tadi dikasih udah dikit banget. Sekarang disuruh dikurangin lagi. Takutnya hasilnya malah gampang retak Pak. Gini ya Bay, kita itu kerja bukan buat nyenengin orang, tapi buat membereskan target. Lagian semen itu mahal, kalau bisa diirit kenapa enggak? Tapi Pak, nanti kalau yang punya rumah itu hasilnya jelek gimana? Kan yang kena marah kita semua, bukan cuma Bapak doang. Aku takut aja Pak. Heh, yang punya rumah itu sibuk Bay. Mereka itu nggak bakal ngecek detailnya begini. Yang penting kelar, tepat pada waktunya, dapat bonus. Masalah kuat enggaknya itu ya urusan belakangan deh. Tapi Pak, aku itu kerja buat nyari makan halal, bukan buat nipu orang. Aku takut rezeki kita itu nggak bakal berkah kalau begini caranya. Hidup itu bukan soal berkah doang, tapi soal pinter nyari peluang. Bapak itu udah lama di dunia ini, ngerti mana yang bisa disiasatin. Tapi Pak, nggak takut kalau nanti ada yang salah. Aku pernah denger cerita mandor lain, bangunannya roboh karena adonannya kayak gini. Aku itu nggak mau kejadian sama Bapak. Udah, jangan ngatur-ngatur kerjaan Bapak. Kalau kamu itu nggak mau nurut, banyak yang ngantri, pengen kerja di sini. Jadi dengerin aja, jangan kebanyakan tanya. Iya Pak, aku nurut aja deh. Cuma dalam hati aku tuh tetap takut Pak. Soalnya aku tuh yakin kalau yang kayak gini diterusin, pasti bakal ada akibatnya. Akibat? Akibat cuma satu, Bapak jadi makin kaya. Udah, lanjutin kerja. Bapak mau ke gudang ngecek stok semen ya. 2 jam kemudian. Darto mulai melakukan aksinya. Diam-diam dia sering mengkorupsi bahan-bahan bangunan. Masih ada 10 sak semen. Kalau Bapak ambil 3 aja buat dijual, gak bakal ketahuan. Yang penting pintar-pintar nutupin laporan ke bosnya aja. Tiba-tiba datanglah Bayu. Pak, ini adonannya udah mulai habis. Mau nambah semen lagi nggak? Soalnya coran pondasi masih panjang banget. Takutnya nggak cukup Pak. Oh, itu udah habis Bay. Stok semen tinggal dikit banget. Tadi udah Bapak cek sendiri. Paling sisa 2 karung aja. Kamu irit-irit aja pakainya ya. Lah, tapi kok tadi pagi saya lihat banyak Pak. Masih utuh kayaknya. Belum dibuka semua. Masa secepat itu habisnya Pak? Kamu itu salah lihat kali. Itu yang kamu lihat tadi itu cuma karung kosong. Udah Bapak keluarin semua ke lapangan. Sekarang tinggal nunggu kiriman baru dari toko bangunan. Ya udah deh, tapi tolong bilangin yang punya rumah aja biar cepet dikirim. Takutnya kerjanya berhenti gara-gara kekurangan bahan. Nggak usah ngajarin Bapak. Udah kamu balik ke sana. Bantu yang lain aja. Urusan stok biar Bapak yang ngatur. Kamu cukup kerja sesuai perintah aja, ngerti?
Ya Pak, saya itu cuma khawatir aja, soalnya tanggung jawab besar banget ini. Takutnya nanti kalau ada apa-apa kita semua kena imbasnya Pak. Santai aja boy, bapak udah biasa urus proyek kayak gini. Yang penting laporan ke pemilik rumah beres. Soal semen hilang gampang, bisa dibilang rusak kena hujan. Rusak kena hujan, tapi karungnya kan masih utuh di sini Pak. Maksudnya tadi Bapak bilang habis, sekarang dibilang rusak. Jadi yang benar gimana sih Pak? Jangan banyak tanya boy, sudah sana kerja aja. Yang namanya kerja itu nggak banyak tanya. 3 hari kemudian. Di warung kopi, Darto mulai foya-foya karena dia mendapatkan uang tambahan. Wah, aku bilang juga apa, hasil proyek ini bikin hidup enak. Bayu sama tukang lain masih aja susah. Aku udah bisa nongkrong tiap malam begini. Waduh Darto, tiap minggu nongol terus di warung ini. Pasti banyak proyeknya. Baju baru, sepatu baru, jam juga kinclong. Duit dari mana toh, bos mandor? Ya dari kerja keras lah Ron. Kalau otak dipakai gak cuma tenaga doang, hasilnya itu bisa ngalahin bos-bos besar. Lagian siapa suruh mereka itu kerja lurus-lurus aja. Kerja keras apaan Darto? Dengar-dengar kamu pinter main bahan proyek tuh. Katanya semen dikurangin, tapi laporan ke bos tetap full. Bener nggak itu? Oh, rahasia mandor, Gar. Kalau semua bahan dipakai sesuai aturan kapan kayanya, yang penting bangunan berdiri. Klien seneng, duit ngalir. Dunia ini buat yang cerdik bukan jujur. Walah, pantas aja tiap malam nongkrong di sini. Terus katanya semalam juga kelihatan di tempat sewa hiburan. Waduh, udah naik level nih, mandor 1. Ya iyalah, masa kerja tiap hari nggak nikmatin hidup. Sekali-kali hiburan itu perlu Ron. Bapak gak mau cuma kerja keras tapi gak punya gaya doang. Tapi ya hati-hati Darto, duit cepet kayak gitu kadang cepet hilang juga. Aku pernah lihat mandor lain kayak kamu, ujungnya kena masalah gede, duit gak berkah itu. Lo kebanyakan mikir, hidup tuh kalau kebanyakan takut ya gak bakal maju. Yang penting sekarang aku tuh punya duit, bisa seneng-seneng, urusan nanti mah belakangan. Dan tiba-tiba Rina datang. Dari tadi aku cari-cari, katanya kerja lembur, tapi ternyata nongkrong di sini. Uang belanja aja sering telat, tapi bapak malah poya-poya tiap malam. Bu, bapak cuma ngopi kok, gak ngapa-ngapain. Namanya juga ngisi waktu habis kerja biar gak stres. Lagian bapak kan kerja buat keluarga juga. Kerja buat keluarga, tapi uangnya nggak pernah sampai rumah. Aku capek pak, tiap hari ngirit, bayar listrik aja nunggak. Sementara bapak malah senyum-senyum di warung. Walah, ketahuan juga nih, mandor kayak gitu. Kalau istrinya udah ngamuk gitu, tandanya duitnya bukan buat rumah, tapi buat kesenangan lain. Udah Bu, jangan malu-maluin bapak depan orang. Nanti kita itu omongin di rumah aja ya. Sekarang bapak itu mau santai dulu, jangan ikut campur urusan kerjaan ya. Urusan kerjaan? Ini urusan rumah pak. Aku nggak peduli ya proyek siapa yang bapak kerjain. Tapi kalau uangnya haram nggak bakalan pernah tenang hidupnya. Udahlah, banyak ngomong, mau santai aja nggak bisa. Tunggu pak, mau kemana? Darto tidak mendengarkan panggilan istrinya dan pergi meninggalkan warung kopi. Malam itu suasana rumah kecil mereka terasa panas. Pak, aku udah capek nunggu penjelasan dari bapak. Katanya kerja lembur, tapi tiap malam nongkrong di warung. Sekarang aku tanya jujur, bapak itu kerja atau poya-poya? Ya ampun Bu, baru pulang udah ditanya kayak orang interogasi aja. Bapak tuh kerja siang malam, tapi pulang malah disambut kayak maling. Gak capek apa marah terus? Kalau kerjanya benar, aku nggak bakalan marah, Pak. Tapi duit rumah tangga makin seret. Sementara Bapak kelihatannya makin gaya. Dari mana semua itu? Gaji proyek nggak sebegitu besarnya, Pak. Denger ya Bu, Bapak tuh gak nyolong. Semua yang Bapak dapat hasil kerja keras. Dari proyek, keringat sendiri, bukan hasil maling yang kayak kamu tuduhkan itu. Aku bukan asal nuduh, Pak. Aku cuma heran, kenapa tiba-tiba bisa punya uang banyak, beli rokok mahal, nongkrong tiap malam. Padahal dulu aja susah buat beli beras. Ya karena sekarang proyeknya besar Bu. Gimana sih? Dulu kamu ngeluh Bapak kurang kerja keras. Sekarang udah kerja keras malah dibilang korup. Maunya kamu itu apa sih? Hah? Aku cuma pengen hidup tenang. Aku nggak mau makan dari uang haram. Sudah, Bapak gak mau bahas lagi. Kalau kamu itu gak percaya sama Bapak ya terserah. Tapi jangan ganggu Bapak kerja ya. Proyek masih banyak yang harus diberesin.
Bayu mulai gelisah melihat hasil kerja yang tak wajar, sementara Darto datang dengan wajah yang sombong. Waduh, ini retaknya udah banyak banget, padahal baru sehari. Masa dinding kayak gini udah mau ngelupas aja. Bahannya pasti gak bener dari awal nih. Bayu, lagi ngapain kamu jongkok-jongkok di situ? Udah beresin bagian sebelah timur sana. Jangan malah bengong kayak tukang baru belajar kerja. Pak, saya tuh lihat coran dinding retak. Ini gak normal, Pak. Biasanya kalau campuran bener gak bakal secepat ini rusaknya. Takutnya nanti roboh loh, Pak. Halah, lebay banget sih kamu, Baik. Namanya juga bangunan baru, kering. Bangunan baru kering, ya pasti ada retak dikit. Jangan dikit-dikit panik, kamu tuh kurang pengalaman aja. Heh, ngapain kamu foto-foto segala? Ini proyek orang, bukan tempat wisata. Hapus tuh fotonya. Sekarang juga, sebelum Bapak itu beneran marah. Pak, saya itu mau dokumentasi aja, biar nanti kalau ada apa-apa bisa jadi catatan. Soalnya takut banget ini berbahaya buat penghuni nanti. Dengar ya, Bay, di proyek ini cuma ada satu suara, suara Bapak. Kalau kamu itu nggak nurut, siap-siap gajimu itu Bapak potong bulan ini. Mau? Iya, Pak, saya nurut. Tapi kalau nanti bangunan ini rusak atau ada orang celaka, jangan salahkan siapa-siapa ya. Sore itu Bu Yuni mengecek proyeknya. Pak Darto, saya teh tadi lewat sini terus kepikiran mampir. Katanya pembangunan teh udah hampir selesai ya. Tapi kok saya lihat dindingnya teh agak aneh gitu. Oh ya Bu Yuni, betul, memang lagi tahap kering, tapi warnanya masih belang-belang. Kelihatannya kayak retak padahal belum. Nanti juga halus sendiri kalau udah beneran kering. Tapi ini kok kalau dipegang kayak rapuh gitu ya Pak. Padahal baru seminggu dicor. Saya teh takut aja nanti kalau kena beban berat jadi pecah atau retak besar. Itu cuma bagian luar aja, Bu. Dalamnya kuat kok, kami pakai bahan yang bagus. Iya deh kalau gitu saya percaya aja. Tapi tolong ya Pak Darto, pastiin hasil akhirnya teh bagus. Soalnya ini rumah buat anak saya pengen mereka teh aman. Wah, tentu Bu, Ibu tenang aja ya. Saya jamin rumah ini kokoh. Saya kerja gak cuma cari uang kok, tapi juga cari kepercayaan. Iya deh Pak, ya udah kalau gitu saya balik dulu ya. Tapi kalau nanti ada yang gak sesuai, saya bakalan minta penjelasan langsung. Tolong dijaga ya kualitasnya. Siap Bu Yuni, Bapak tanggung jawab penuh. Saya jamin semuanya tuh aman. Gak bakal ada yang kurang. Nanti Ibu lihat sendiri ya hasilnya. Aduh, entah kenapa perasaan saya teh nggak enak. Bangunannya teh kelihatan nggak kokoh, tapi Pak Darto ngomongnya terlalu meyakinkan. Semoga aja ini teh cuma perasaan saya aja. Malam itu Darto duduk dengan senyum puas. Uang hasil proyek yang disunat bikin dia merasa paling beruntung. Oh, akhirnya kerja keras Bapak itu gak sia-sia juga. Cuma ngurangin semen dikit, uangnya bisa banyak begini. Hidup itu enak kalau pinter muter otak, Bu. Pak, ini udah jam berapa? Kenapa Bapak belum pulang juga? Anak-anak nanyain terus dari tadi. Jangan bilang Bapak nongkrong lagi ya. Uang bulanan ini juga belum dikasih. Udah Bu, jangan banyak ngomel. Bapak lagi ngurus kerjaan. Namanya juga proyek besar. Banyak yang harus diatur. Nanti pulang kalau udah beres. Sabar aja. Hihihi, Pak Darto ini kayaknya bos besar ya. Duitnya banyak banget. Tiap datang ke sini traktir orang segelas-segelas. Beneran mandor atau pemilik proyek nih? Heh, ya ginilah Maya, namanya juga mandor sukses. Orang lain kerja keras, Bapak cuma tinggal ngatur-ngatur. Kalau pinter ngitung mah, sisa bahan pun bisa jadi rezeki. Ah, berarti Bapak jago nyari celah ya. Tapi hati-hati loh Pak. Katanya uang yang gak beres bisa bawa sial. Aneh aja, mana ada yang begitu. Dunia ini buat orang yang cerdik Maya. Yang bego biar aja kerja di bawah terik matahari. Tapi ya Pak, kalau uangnya dari yang gak beres bisa aja jadi musibah nanti. Saya sih cuma ngomong, tapi ngeri dengernya. Banyak cerita loh yang kayak gitu. Nih, udah ambil aja. Uang gak salah, orang yang bikin salah. Toh Bapak itu masih bantu tukang lain dapat kerja. Pagi itu proyek mulai terasa aneh. Dinding yang dicor kemarin terlihat retak halus. Tadi malam hujan gede banget. Ini coran di sisi timur kayaknya belum kering bener. Takutnya kalau langsung lanjut nanti malah ambruk, Pak. Bayu, coran itu makin cepat ditumpuk makin kuat. Udah nurut aja, campur lagi pasirnya. Terus lanjut cor ya. Atap sekarang juga. Tapi Pak, ini semen di gudang juga udah tinggal sedikit banget. Kayaknya kurang buat coran atap seluas ini. Takutnya hasilnya tuh nggak kuat, Mak. Kurang apaan toh Yuyu, itu cukup.
Bapak itu udah ngitung semua. Kamu tuh tinggal nurut aja, jangan ngerjain bapak soal bangunan ya. Saya itu ngerti Pak, cuma semen itu penentu kekuatan bukan pasir. Kalau kebanyakan pasir bangunannya itu gampang retak. Saya takut salah campur, nanti kena marah deh. Lah, kamu itu mau ngelawan? Hah? Udah ikut perintah aja. Mau gajimu itu tak potong lagi kayak kemarin. Gak usah banyak teori deh, yang penting cepat selesai, paham? Ya Pak, saya cuma pengen kerja bener. Ya udah kalau Bapak yang tanggung jawab, saya ikut aja. Semoga gak ada apa-apa ya. Gitu dong, hidup tuh harus berani ngambil resiko yuk. Kalau takut roboh ya jangan kerja di proyek. Lihat, Bapak santai aja kan, duit lancar terus. Ya Pak, saya itu ngerti. Tapi kalau nanti bangunannya jatuh, semoga bukan saya yang dituduh ya. Saya itu cuma nurut, bukan yang nyuruh. Dari kejauhan sebuah mobil berhenti mendadak. Bu Cici pemilik rumah turun dengan wajah keras dan juga langkah yang cepat. Darto, ini apa-apaan? Aku dapat foto dari Bayu, semen yang kamu pakai gak sesuai takaran. Bahkan sebagian bahan katanya dijual. Kamu pikir aku gak bakalan tahu, ah? Waduh Bu Cici, jangan percaya omongan anak kecil. Itu cuma salah paham aja. Mungkin Bayu salah lihat proyek ini aman kok. Ibu bisa cek sendiri. Aman? Lihat itu, dinding sebelah sana udah retak sebelum selesai. Aku bayar mahal supaya rumahku kuat, bukan biar roboh sebelum ditepati. Ya namanya bangunan Bu, wajar ada retak dikit. Lagian ini belum selesai sepenuhnya. Nanti kalau udah kering juga rapi kok. Gak usah lebay gitulah Bu. Kamu gak usah ngeles Darto. Aku lihat sendiri bahan yang kamu beli gak sesuai nota. Semen seharusnya 20 sak, tapi laporan cuma 14. Itu sisa 6-nya kemana Darto? Itu cuma masalah pengiriman aja Bu. Kadang truk itu telat nyampe, saya udah urus semuanya. Nanti juga lengkap, gak ada yang saya ambil, sumpah. Maaf Pak Darto, tapi waktu Bapak suruh saya itu hapus foto itu, saya simpan satu. Saya gak mau disalahkan, saya cuma pengen proyek ini bener, bukan rusak begini. Kamu ya Yu, berani banget ngadu ke pemilik. Dasar tukang kecil, yang gak tahu diri. Gara-gara kamu Bapak itu bisa kehilangan nama baik, ngerti nggak? Udah cukup Darto, aku nggak mau denger alasan lagi. Aku bakal laporin ini ke pihak berwajib. Tapi sebelum itu aku mau lihat langsung kualitas kerjamu. Tenang aja ya Bu, nih Bapak lihat aja. Coran atapnya itu kuat kok. Saya sendiri berani berdiri di bawahnya. Tuh lihat nggak roboh kan? Coran atap itu ambruk menimpa Darto. Ya Allah, aku cuma pengen mastiin hasil kerjaan, bukan lihat orang mati di depan mata begini. Coran yang dulu ia kurangi, kini menimpanya dengan utuh di antara debu dan juga Ishak istrinya. Tubuh Darto tak lagi bergerak, hasil curangnya menutupi hidupnya sendiri.